sini kami dari kelompok 9 ingin membuat video tentang makalah yang telah kami susun. Dan sekarang perkenalkan, kami ada berempat di sini. Yang pertama itu ada saya, Fajar Ahmad Bonar Manogari Lumban Gaul. Selanjutnya ada saya, Putri Sukarmata, ada saya, Ganes Murni, dan saya Chris Yoel. Dan untuk pendahuluan itu bakal dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Jessica. Internet sebuah jaringan besar yang dapat menghubungkan komputer baik organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, dan dapat menjangkau jutaan orang di seluruh dunia demi memperlancar mobilisasi, pelayanan, dan komunikasi. Sebab perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengalami perubahan yang dinamis dan masyarakat harus memanfaatkannya sebagai sarana dalam mempermudah segala pekerjaan yang ada, karena kehadiran teknologi memberi kemudahan dan inovasi-inovasi baru yang dapat digunakan oleh setiap manusia. Misalnya pada tanggal 16 Maret 2020, semua kampus yang ada di Indonesia diliburkan untuk menghindari penyebaran COVID-19, namun proses perkuliahan tetap dilaksanakan melalui online yakni video conference, live streaming, daring, dan media lain seperti via email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi ini memberi manfaat khususnya dalam dunia pendidikan. Salah satu manfaat dari teknologi informasi ini yakni memberi kemudahan dalam pengurusan segala administrasi, akademik, dan proses belajar mengajar. Tidak hanya dunia pendidikan yang merasakan manfaat ini, namun masyarakat secara umum telah merasakan hal-hal baru yang disajikan oleh teknologi itu sendiri. Zaman dahulu penggunaan gawai hanya sebatas alat komunikasi jarak jauh, kemudian berkembang sehingga mampu mengirim pesan teks dalam jarak jauh dengan waktu yang cepat. Berdasarkan penjelasan di atas, kehadiran teknologi saat ini seharusnya masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik dan cerdas, karena tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi cerdas dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam menunjang segala aktivitas yang dijalankan setiap hari. Namun sebaliknya yang terjadi pada kenyataannya tidak seperti itu, karena masih ada di antara masyarakat yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial. Salah satu kasus yang terjadi, upaya vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk menurunkan penyebaran COVID-19, namun akibat beberapa berita hoax yang mengatakan tentang vaksinasi berbahaya bagi kesehatan, sebagian orang menolak melakukan vaksin sehingga penyebaran COVID-19 juga menjadi tidak terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh media teknologi di era digital sangat besar sebagai sarana dalam menciptakan suasana yang tidak menyenangkan atau kondusif di publik. Dengan penjelasan dan pemaparan ini, maka di sini pentingnya peran pendidikan agama Kristen, bahwa orang Kristen seharusnya cerdas dan tidak boleh ikut-ikutan dalam menyebarkan berita hoax di media sosial, sebab hal ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 15 ayat 14-16 dan Roma 12 ayat 2. Itu sebabnya Paulus berpesan kepada jemaat Kolose, buanglah semua itu, kemarahan, kemurkaan, kebencian, fitnah, dan perkataan kotor dari bibir. Salah pembahasan. Sudut pandang agama Kristen mengenai Papas dalam menyangkal penyebaran berita hoaks di kalangan mahasiswa. Hoaks atau berita palsu adalah isu serius di area digital yang dapat merusak kepercayaan, memicu konflik, dan menyesatkan generasi muda seperti mahasiswa. Dalam agama Kristen, pendekatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab yang menekankan kebenaran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Saya akan membahaskan secara struktur dengan merujuk ayat-ayat Alkitab, fondasi, serta saran upah praktis yang relevan untuk mahasiswa. Fondasi teologis kebenaran sebagai inti iman Kristen. Dalam ajaran Kristen, kebenaran bukan hanya fakta, tetapi juga berhubungan dengan Allah yang adalah roh kebenaran. Yohanes bab 16-13, Alkitab secara tegas menolak kebohongan dan penipuan. Yohanes bab 8-14 menggambarkan setan sebagai bapa segala dusta, yang berarti hoax adalah alat yang dapat digunakan untuk menyesatkan umat manusia, mirip dengan godaan Taman Eden. Injil Keluaran 20-16, 10 perintah alam menyatakan jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Ini melarang tindakan hanya berbohong secara langsung, tetapi juga menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain. Efesus 4-25 menasihati, karena ini buanglah dusta dan berbicara kebenaran semua orang dengan orang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dalam spesifik ini, hoax bukan sekedar kesalahan informasi, tetapi tentang rohani yang menunjukkan
integritas iman. Bagi mahasiswa Kristen, menyangkal hoax adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan karena kebenaran dan kemerdekaan kamu. Yohanes bab 8:32. Hoax dapat merusak komunitas kampus seperti memicu polarisasi politik atau sosial yang bertentangan dengan panggilan Kristus untuk hidup dalam kedamaian sejahtera. Lalu, di era digital saat ini, mahasiswa sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial sangat rentan terhadap penyebaran berita hoax. Berita hoax bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memecah belah, menimbulkan kebencian, bahkan merusak karakter seseorang. Pendidikan agama Kristen memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan etika digital mahasiswa, agar mereka menjadi pribadi yang bijak, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam penggunaan teknologi informasi. Nilai-nilai Kristiani terkait kebenaran peran pendidikan agama Kristen dalam mengatasi hoax. A. Pembentukan karakter Kristiani. Membangun mahasiswa yang jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mengintegrasikan nilai-nilai seperti kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan sosial. B. Peningkatan literasi digital berdasarkan iman. Mahasiswa diajak untuk menyaring informasi berdasarkan etika Kristiani, membekali dengan kemampuan untuk membedakan informasi benar dan salah, menggunakan prinsip kejujuran dan kasih. C. Pendidikan etika komunikasi Kristen. Mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan kasih dan kebenaran di media sosial, menghindari ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi. D. Menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. PAK mendorong mahasiswa untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Mahasiswa diajak menguji informasi secara objektif dan berdasarkan kasih kepada sesama. Oke, untuk refleksi, pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam mengatasi penyebaran berita hoax di kalangan mahasiswa dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran, kasih, dan kejujuran yang bersumber pada ajaran Yesus Kristus di era digital ini. Mahasiswa Kristen ditantang untuk hidup dalam integritas, berpikir kritis, dan memiliki empati dalam menerima serta menyebarkan informasi. Hoax bukan hanya persoalan informasi yang salah, tetapi juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial dan empati terhadap sesama. Melalui PAH atau pendidikan agama Kristen, mahasiswa dibentuk agar tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, tetapi justru menjadi agen kebenaran dan membawa damai dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Empati harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti memikirkan dampak dari informasi yang dibagikan, saling meningkatkan demokrasi, serta membangun komunitas yang kritis dan peduli terhadap kebenaran. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen tidak hanya menjadi pelajaran teoritis, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter yang membuat mahasiswa mampu bersikap bijaksana, bertanggung jawab di tengah arus informasi yang deras, serta menjadi teladan Kristiani yang menghadirkan peran dan kasih di dunia digital maupun kehidupan sosial. Oke, jadi sekian itu presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Shalom.